Mau lihat gak para pembenci keluarga Pak Jokowi? Orang-orang yang gagal di setiap momentum politik, ya akhirnya mengumbar kegagalannya lewat kebodohan-kebodohan yang selalu mereka tampilkan atas nama bangsa, atas nama negara, atas nama rakyat, dan lain sebagainya. Padahal yang mereka tampilkan itu semata hanya kebodohan dan ketololan, saudara. Coba kita lihat sama-sama nih. Gelo ini mah. Sekali lagi, Jokowi tidak ingin tempat tinggalnya ya yang sangat strategis itu akan diketahui orang banyak, akan kemudian dikenang, oh inilah rumah presiden yang pelanggar HAM, pelanggar hukum dan sebagainya. Bayangkan rumah itu, tanah itu di tanah yang sangat strategis ya, di dekat Hotel Lorin ya, di jalan menuju ke Bandara Internasional di Sumarno ya. Itu akan diberikan seolah kayak istana. Itu yang mungkin kemudian sekarang dia berpikir, sekarang rakyat sudah tahu semua, dan itu akan dikenang kalau orang lewat Solo itu, oh inilah rumah presiden pelanggar. Ini akan dikenang dulu. Semoga ini akan makin viral, saya kira gitu. Ya Pak, terkait tadi kan kita sama-sama tahu Jokowi dianggap dinilai melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran, dan Abu Tayy itu salah satu menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mungkin masyarakat yang belum tahu Pak, apa sih gugatannya Pak? Ya, jadi dia kan banyak suatu pelanggaran-pelanggaran, kebohongan-kebohongan, korupsi, kemudian termasuk korupsi-korupsi ataupun hutang-hutang yang sangat menggila. Jadi semua kebijakan yang menjadi kelakuan itu banyak pelanggaran. Nah, maka kemarin itu adalah pelanggaran di pengadilan negeri, itu adalah pelanggaran hanya masalah kebohongan. Masih banyak hal-hal yang harus dituntut secara proses hukum ya, belum yang lain-lainnya. Ini baru proses hukum saja. Misalnya masalah Fumpapa, masalah penyalahgunaan negara, masalah hutang, masalah pengadaan mengada-ada PSN yang katanya itu menjadi proses proyek strategi negara, padahal itu adalah hanya omong untuk keinginan dia pribadi. Jadi saya kira tidak akan selesai ya. Dia akan dituntut oleh rakyat karena memang banyak sekali pelanggarannya sampai belum dia ditangkap dan diadili dan dijebloskan sesuai dengan ketentuan pengadilan nanti. Sidang lanjutannya tanggal 19 ya Pak? Ya, itu baru satu masalah kebohongan tadi. Ya, nanti insya Allah akan ada banyak satu gugatan-gugatan lain, persoalan misalnya tadi Fumpapa yang saya sampaikan tadi. Oke, kita kembali coba kita fokuskan ke demo yang tadi Pak, karena ini saya pikir masyarakat cukup viral ya. Terbukti banyak sekali YouTube yang naik menginformasikan soal demo yang tadi. Nanti tadi saya dengarkan dari tuntutan khususnya Bu Kurnia meminta bahwa aparat mengusut soal harta kekayaannya Pak Jokowi dan keluarga yang memang ini cukup fantastis kenaikannya ya selama beliau menjabat, apalagi sekarang hampir seluruh anaknya menjadi pejabat negara. Nah, hartanya diminta untuk diusut sebelum diberikan rumah di Solomadu. Nah, ini tanggapannya Pak Mursalim seperti apa? Ya, semua orang tahu. Jangka waktu 9 tahun selama dia menjabat, semua orang tahu apa yang dia miliki. Dia mengesankan bahwa sebagai pemimpin yang sangat sederhana, pakaian celananya juga cuma 100.000, baju putih yang selalu dia gunakan, masuk ke Jakarta, semua orang tahu. Sekarang ini seolah dia menjadi orang yang paling kaya raya. Apakah begitu terus-menerus presiden yang akan menjabat di Indonesia seperti itu? Oleh karenanya, kalau kita mau menyelamatkan Indonesia, supaya presiden itu tidak bisa berlaku semena-mena seperti itu, ini harus dituntaskan. Jokowi ini harus diusut. Mungkin itu yang dimaksud. Ya, dari mana dia mempunyai harta sebanyak itu? Dari mana dia mempunyai kekayaan di mana-mana? Anaknya dituduh mempunyai private jet itu yang konon katanya nyewa, itu kan semua bohong-bohongan. Kalau memang bukti ada, penuhi tuntutan di KPK itu tentang private jet itu. Jadi ini memang presiden yang sangat semena-mena dan sangat melakukan adu domba terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap partai, terhadap partai dan lain sebagainya. Jadi memang ini contoh-contoh keburukan yang saya kira wajar kalau Bu Kurnia minta audit tentang kepemilikan hartanya dia. Ya, karena hutang-hutang masalah kereta api, hutang-hutang masalah atau hutang ke luar negeri, apakah tercatat benar berapa hutang luar negeri masuk ke keuangan negara? Apa yang menjadi beban itu kan tidak ada transparansi selama ini. Mungkin saya kira Bu Kurnia melakukan satu pengawalan tuntutan yang sangat baik, saya kira. Oke, terakhir Pak, mungkin himbauan kepada aparat yang tadi kita lihat sempat represif terhadap pendemo dan seperti terlihat ya dugaannya memihak kepada Pak Jokowi, khususnya di Solo. Belum lagi kita lihat banyak sekali spanduk-spanduk terima kasih Jokowi di Solo. Nah, ini apakah masih
ada bagian dari aparat negara yang kemudian dimanfaatkan oleh Pak Jokowi. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya khawatir mengapa mereka seperti kayak ketakutan. Kita tahu sendiri bagaimana Jokowi itu sangat lalim sekali pada bawahan-bawahan atau mudah sekali memindahkan jabatan-jabatan orang apabila tidak mengikuti perintahnya. Jangan-jangan Jokowi, jangan-jangan ya dia mengatakan, aku pokoknya tidak mau ada demo di tanah itu. Kalau ada, aku tidak terima misalnya. Itu kan bisa menjadi sebuah ketakutan bagi jabatan Kapolres atau Kapolsek di situ. Karena dianggap dia tidak lalai memenuhi permintaannya. Mungkin itu yang menyebabkan menjadi ketakutan. Itu bacaan kita. Mengapa mereka seperti ketakutan? Kan kasihan. Kalau aparat bekerja berdasarkan ketakutan pada pemimpin yang lalim seperti itu, mungkin ini yang dia tidak terima dan ketakutan kalau dia juga disangsikan jabatan itu. Karena satu lagi, ada yang menarik satu dialog, yaitu pada saat dia mungkin mau keras polisi itu, kemudian ada yang mengatakan, hati-hati loh, itu si pendemo itu, ibu-ibu itu, dia pengacara yang sangat berani sekali, yang sangat memprotes misalnya kejadian di Kemang, ya, bagaimana kemudian para peserta dialog kemudian dibubarkan dan akhirnya karena protes itu kemudian para Polres di sana dipindahkan, cuma dipindah. Mungkin kan polisi itu menjadi pengalaman. Ini kalau menolak permintaan, ini dia akan dipindahkan. Nah, model pemimpin kayak Jokowi ini tidak boleh dipelihara ke depan, ya, supaya aparat itu bekerja dengan dengan profesional, ya, dengan ada rasa jaminan. Karena bahwa para pendemo itu kan ada memenuhi undang-undang yang mereka lakukan bukan suatu pelanggaran. Ya. Saya kira mungkin itu. Ya. Oke, terakhir. Tadi disebutkan bahwa pemimpin seperti Jokowi tidak boleh ada di pemerintahan kita. Tapi seperti yang kita saksikan hari ini adalah anaknya Jokowi menjadi wakil presiden kita, menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, ini sebagai rakyat kita harus seperti apa ini, Pak? Ya, ini namanya masalah proses transisi ya antara dari Jokowi ke Prabowo. Mungkin saja Prabowo melihat bahwa kekuasaan si Jokowi itu masih karena punya pengaruh, ya, karena mempunyai kekuasaan yang dinamakan politik sprindik, ya, itu tentang bagaimana catatan-catatan bagi para pejabat yang lalu, ya, kalau dia tidak memenuhi perintahnya maka dia akan dilakukan disanksi dan seperti itu. Maka saya berharap bahwa apa yang diinginkan Prabowo dalam pidato-pidatonya, menegakkan pemerintahan yang adil, yang menyejahterakan rakyat, itu memang berproses pada pada pemerintahan ini. Maka itu kami juga mendorong pada Prabowo, apabila ada menteri-menteri yang dipasangkan Jokowi kepada dia lebih condong hormat kepada Jokowi, tidak terlalu memperhatikan Prabowo. Saya kira Prabowo harus dengan berani, dengan tegas memecat menteri-menteri seperti itu, ya. Jadi rakyat yang akan mendorong, membela Anda apabila Anda ingin menegakkan pemerintahan yang baik, walaupun masih ada ketakutan kepada Jokowi. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya cuma kasihan, pengen mentertawakan, mereaksi orang-orang yang kayak gini. Dan biar kita akan ikut menyebarkan kepada masyarakat, ngasih paham kepada masyarakat, ngasih tahu kepada masyarakat bahwa model-model kayak gini itu yang hanya akan menjadi benalu bagi republik ini. Pengacau, cucuk yang tidak akan membuat maju bangsa ini. Selalu melahirkan pesimisme. Selalu bergerak atas dasar kebencian, ketidaksukaan. Nih, bakal dikenang sebagai presiden yang ABCD segala macam. Yang jelas ente-ente itu, ya, ente-ente yang akan dikenang sebagai para pembenci, orang-orang yang selalu gagal di setiap momentum politik, akhirnya ekspresinya seperti ini. Dan Amin Rais salah satu orang yang sudah dicatat sebagai sengkuni. Bukankah itu adalah junjungan kalian? Jadi itu ya, itu sudah dicatat sebagai bapak sengkuni. Gelandangan politik. Itu fakta. Masyarakat mencatat itu. Mayoritas, saya tidak mengklaim semuanya ya. Karena ada orang-orang seperti kalian. Ente kan ngomong atas nama
rakyat akan mencatat. Enggak. Rakyat mayoritas tidak mencatat seperti catatan Anda. Ya, ada segelintir orang yang mencatat demikian. Itu pun segelintir, sedikit. Jadi, dan satu lagi, please lah, ente jangan terus hadirkan percakapan yang itu percakapan Anda, lalu Anda bayangkan, Anda tuduhkan itu menjadi percakapan Pak Jokowi dengan kepolisian misal dan lain sebagainya. Jangan, ente sudah nuduh itu, ente sudah fitnah itu. Kan tujuan ente supaya masyarakat kemudian memahami seperti apa yang Anda pahami. Tapi ya kita tidak akan pernah biarkan itu. Ente mah dari dulu ngomong Pak Jokowi itu kecil, hanya anak kampung, pelangap pelongo. Bukankah itu tuduhan-tuduhan kalian? Kenapa sekarang menganggap bahwa Pak Jokowi masih bisa mengendalikan negara ini? Dan ente jangan coba-coba untuk mengatur Pak Prabowo. Pikiran Pak Prabowo itu lebih negarawan daripada ente. Ente mah cuma pecundang. Orang-orang yang gagal di setiap momentum politik melahirkan orang-orang seperti Anda. Tidak legowo, tidak menerima. Tunggu lagi waktunya, ada momentum politik kok. Untuk bisa memenangkan jagoan kalian, si paling perubahan. Tunggu dong. Tunggu. Kita akan lihat apakah masyarakat akan ikut kalian atau bagaimana. Ya, begitu. Jangan provokasi masyarakat. Jangan bentur-benturkan masyarakat. Jangan seolah kemudian masyarakat itu berbenturan dengan negara, dengan kekuasaan. Jangan. Yang berbenturan itu kalian, sedikit orang kok, nggak banyak. Jangan merasa banyak, jangan. Faktanya tak demikian. Ngerti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.